Halo guys, balik lagi di Speaker. Kanye West, Itu dia tuh yang lagi happening sekarang ya. dibuang sama brand-brand besar dunia, bro. Itu bro, itu kerugiannya juga luar biasa loh. Luar biasa. Jadi gara-gara dia berceloteh, alias nge-tweet juga. Nge-tweet doang ya, Gara-gara nge-tweet. sebuah kalimat gitu ya. Pemicunya gara-gara nge-tweet di Iya, Twitter. iya. Jadi tweetnya dia itu berhubungan sama isu yang agak sensitif, Oke. terutama di Amerika sana. Sarah ya. berarti ya. Sarah berhubungan juga sama ras sosial Ras, politik ya, lah ya. Nah, jadi kerjasama Kanye West dengan beberapa brand besar ini tiba-tiba di-cut di tengah jalan, bro. Nah, makanya bro, dulu kan bisa disebut lidah itu tidak bertulang atau tajam kan. Yoi. Sekarang jempol bro. Heeh. Oh, jempol, iya. Jempol iya, sekarang bro ya kan. Salah ketik berabe. Waduh, Iya. itu dia ruginya juga miliar dolar Oh, loh. US dollar ya. miliaran dolar. Nah, ini kita mau cerita nih, kenapa kau bisa Sampai kejadian gitu. kejadian seperti ini bro? Jadi puncaknya ini, jadi sebenarnya Kanye ini memang sosok yang kontroversial. Kontroversial dia memang ya. Dia udah melakukan banyak kontroversi yang aneh-aneh lah. Aneh-aneh. Nanti kita ceritain juga. Iya. Tapi memang puncak kontroversinya ini, Yang ya, kemarin ini. kali ini ya. Gara-garanya, jadi si Kanye ini main Twitter lah. Oke. Dia nge-tweet apa sih bro? Sebenarnya dia nih baru aktif lagi di sosial media setelah sekian lama. Setahu Apa gua ya. gara-gara Twitternya udah dibeli sama Elon Musk? Enggak, sebelum ini kejadiannya. Sebelum ini ya. Jadi dia nge-tweet gini. Soalnya bro. Elon Musk kita udah bahas juga nih. Oh iya, Di Elon sini nih Musk. ya, di Iya, sini iya. ya. Elon Musk sebelum dia beli Twitter ya. Iya benar. Nah, jadi tweet Kanye lengkapnya gini, bro. I'm a bit sleepy tonight, but when I wake up, I'm going DEFCON 3 Nah, ini nih. on Jewish people. Ah. Nah, lu udah tahu arahnya kemana ya? Iya. Terus lanjut lagi nih. The funny thing is, I actually can't be anti-Semitic because black people are actually Jews also. You guys have toyed me and try to blackball anyone whoever opposes your agenda. Wah. Jadi seakan-akan kalau menurut gue ya, dia kalau DEFCON itu kan istilah dalam militer ya. Jadi DEFCON ini ngacunya ke the Defense Readiness Condition. Oke, itu Dalam buat militer Amerika. Militer nih. Amerika berarti Iya. ya. Jadi singkatan yang digunain sama pasukan Amerika buat mempersiapkan diri terhadap serangan. Oke. Jadi seakan-akan dia kayak memicu apa ya? Ya kalau di Indonesia mah siaga satu. Oh, siaga satu ya. Heeh. Di militer di sananya ya. Iya. Nah itu istilah lokalnya siaga satu. Siaga satu ya Jadi di Indonesia seakan-akan ya. tuh dia pengen apa? Menyatakan dia tuh berlawanan arah sama orang-orang Yahudi. Yahudi kan tadi Yahudi. ada. Nah, kenapa sampai imbasnya dia di cut oleh brand besar ini? Kalau menurut gua gini, jadi brand-brand besar di Amerika atau Eropa itu dia punya yang namanya compliance Oke. atau aturan ketaatan. Iya. Jadi ketika seseorang yang kayaknya ini kan kayak ambasadornya. Bro. Iya. Nah, kalau ketika dia menyinggung hal-hal yang berlawanan sama peraturan itu. Iya. Nah, otomatis itu bisa dibatalin, bro. Mereka ketat soalnya. Iya, kontrak-kontrak. Kontraknya ya. Nah, mereka itu cukup sensitif sama isu-isu yang kayak gini nih, bro. Betul. Apalagi ada yang Yahudi-Yahudinya gitu ya. Iya, karena kalau kita inget ya, looking back ke zaman dulu nih, Perang Dunia Kedua, itu terjadi kan Holocaust. Iya. Jadi pembantaian Orang Yahudi ya, sama Nazi ya kalau salah. sama Nazi. Nah, jadi seakan-akan ini mengungkit kejadian itu. Jadi agak isunya sensitif nih guys. Harus siaga satu gitu ya. Iya, jadi seakan-akan siaga satu gitu kan. Kayak lu ngajak perang atau lu mau melakukan sesuatu nih yang arahnya ke sana gitu kan. Oke, terus ya. Nah, jadi ini kan memang isu yang sangat sensitif ya. Sejarahnya memang kelam sekali lah yang berhubungan sama pembantaian orang-orang Yahudi ini. Betul. Jadi kayak dia mengungkit masa lalu itu ya. Mengungkit itu dan kayaknya seakan dia mengeluarkan ancaman gitu kan. Jadi seakan-akan orang Yahudi punya agenda apa, kayaknya berlawanan sama agendanya si Kanye. Dan kontrak kerja itu kan memang ada peraturan yang tidak boleh menyinggung hal-hal seperti itu. Betul, bro. Dan di luar mah ketat gitu kan. Di luar ketat banget. Jadi kalau misalkan di kita mah ya nggak tahu ya, kadang isu-isu rasis gitu ada juga, tapi di sana memang sangat dilindungi, bro, hak-hak walaupun orang-orang berbeda ras ya. Iya, betul. Cukup dilindungi sama negara, apalagi kan kayak
orang kulit hitam sama orang kulit putih pun sekarang masih kadang-kadang masih ribut juga kan. Iya. Nah itu kan jadi isu nasionalnya Amerika Betul, sendiri betul, gitu. betul. Nah lanjut lagi nih bro. Oke, lanjut nih setelah nge-tweet ini tuh memang dia juga apa ya? Nggak stop sampai situ ya? Nggak stop sampai situ gitu ya. Ini nggak kapok nih emang Nggak Kanye kapok. ini. Jadi dia berulah lagi nih bro. Jadi dia dapat kritikan lagi. Oke. Setelah kejadian ini, pas Paris Fashion Week, Oke, Paris Fashion Week ya. beberapa waktu yang lalu, karena kan Kanye ini memang dia punya brand ini cukup bagus ya. Sepatu ya. Sepatu iya, terus Adidas ya. baju, Baju iya. juga ya. Dia kan punya brand si Yeezy. Yeezy ini. itu kan, sepatunya tuh jadi mahal banget kan. Nah kalau Yeezy kan kerjasamanya sama Adidas, Adidas, nih, terus kayak baju ada yang kerjasama sama Balenciaga. Balenciaga betul. Ya, nah ketika di Paris Fashion Week season 9, Ya, season beberapa 9 waktu ya. yang lalu kan, nah si Kanye tiba-tiba pakai kaos bro, Oke. t-shirt, tulisannya Ada tulisannya nih. White Lives Matter. Wah gila. Padahal dia orang hitam. Ada gitu ya. Iya, dia kan orang kulit Artinya hitam. apa tuh bro? White Lives Matter tuh jadi gini. Beberapa waktu yang lalu itu ada yang namanya Black Lives Matter. Oke. Gara-gara di Amerika banyak kejadian yang mendiskreditkan orang-orang kulit hitam, bro. Iya. Ada yang terbunuh ketika ditangkap polisi lah. Ya, kan? waktu sampai heboh kan, Iya. sampai kerusuhan tuh. Udah gitu, jadi seakan-akan memang orang kulit hitam ini memang dari zaman dulu dianggap sebagai warga kelas 2. Betul, kan dulu memang sejarah dulunya tuh kan budak. Iya, sejarah dulunya budak. Nah, sejarah dulunya kan. Betul, bro. Dan sampai ke sini seakan-akan tuh mereka masih tetap ditindas. Iya. Ya kan, di apa ya? Bukan sesuatu bukan ras yang diprioritaskan lah. Betul. Akhirnya orang-orang yang punya apa ya? Kalau gue bilang lebih ke wewenang, punya popularitas, Iya, speak power up, ya, speak up. power, speak up gitu kan. Mereka bilang ya Black Lives Matter, Oke. pakai kaos itu. Nah Kanye sebagai orang kulit hitam, dia malah pakai sebaliknya. Nah ini kan isu yang sensitif bro. Sensitif. Nah, dari sinilah dianggapnya Kanye itu bertentangan dengan pergerakan sosial di Amerika, yang lagi mendukung kesetaraan ras ya. gitu bro. Nah karena slogan ini sering digunakan oleh kaum white supremacist. Kaum white supremacist tuh jadi kayak orang-orang yang merasa gendernya ini bukan gender, rasnya lebih tinggi daripada yang lain. Iya, bro. sebenarnya kan harusnya setara ya, Iya. di mata Tuhan setara ya. Kalau di Indonesia mah itu kayak lu menyampaikan hate speech. Hate speech ya. Iya. Kebencian, ujaran kebencian. Bener. Nah itu jadi kalau di Amerika isu ini sensitif guys. Iya betul. Nah Doi masih juga nggak kapok bro. Nggak kapok ya? Iya. Oh dia tuh pernah diwawancara ya? Diwawancara sama Piers Morgan. Morgan ya. Jadi di wawancara itu dia memang mengaku minta maaf. Sorry, tapi nggak tulus gitu ya. Tapi dia nggak nyesel guys. Nggak nyesel, berarti dia nggak tulus ya. Jadi minta maafnya hanya kayak formalitas saja. Ya gue sorry deh gitu. Gue sorry deh, tapi gue tetap kekeh ya. Istilah perbuatan gue tuh menurut gue nggak salah. Iya, gitu gue kan. kekeh, gue punya pendapat sah-sah aja. Ya, Memang di betul, sana kan negara bebas ya. Negara bebas. Tapi kan bebasnya diatur kan. Iya benar. Ya, nggak bisa sembarangan juga. Nah dari situlah jadi banyak orang yang kayak benci jadinya kan. Jadi nggak suka gitu istilahnya. Nggak suka sama Kanye kan. Apalagi kalau kita tahu di Amerika, Eropa banyak bisnis owner gede itu memang keturunan Yahudi ya. Iya. Nah, sensitif kan. Gara-gara itu dia tuh dicabut sama brand apa aja tuh bro? Banyak bro. Yang pertama yang pasti Adidas nih. Adidas tuh paling gede itu paling gede kan. Gede ya. Adidas itu dia distributornya si sepatu Yeezy itu kan. collab sama si Kanye kan. Kanye betul. Dan itu udah berlangsung cukup lama bro. Cukup lama. Dan diputus tuh bro ya? Diputus. Gila ya. Padahal ini yang gedenya nih dari Adidas bro. Iya, itu paling besar tuh dia. Kalau nggak salah kontraknya aja 4,3 miliar US dollar. Itu nolnya udah gak kayak itu bro kalau di rupiah bro. Yoi, susah lagi hitungnya bro. Gak usah dihitung, triliunan itu kan. Nah, itu diputus bro? Diputus. Gila ya. Lalu dia ada kerja sama Gap juga. Oh Gap. Gap yang baju itu kan bro. Itu diputus juga. GAP ya. GAP. Putus gitu ya. Iya, itu dia brand besar tuh ya.
keren apa bukan keren waktu itu dia yang hebohnya itu sama hoodie-nya Gap, Hoodie. tulisannya YZY. YZY. Kan harusnya Gap kan, cuman ini YZY. 3 huruf juga. Nah, itu diputus. Putus. Terus Lalu sama Balenciaga Balenciaga. putus juga. Terus distributor sepatu Foot Locker. Foot Locker. Jadi semua sepatu Yeezy yang ada di Foot Locker itu ditarik. Tarik semua. Tarik bro. Gila ya, sampai segitunya ya. Daripada dimusnahkan, Nah, oper-oper ke kita iya ya. benar. Lalu sama Vogue Magazine. Vogue magazine ya, Vogue majalah tuh ya. Majalah ini ya, fashion ya. Fashion. Karena kan Kanye icon fashion juga Ya, ya. sebenarnya. Oh iya. Dia betul. desainer juga, Desainer ya juga, kan? ya kan? Rapper juga. Rapper juga. Nah, jadi dicabut tuh bro. Cabut. Lalu kayak misalkan lu nabung nih bro, Nah. kita kan nabung biasanya di BCA nih. Ya. Nah kalau Kanye itu dia punya rekening di bank namanya JP Morgan. kalau JP nggak Morgan bang sana salah. ya. JP Morgan. Nah jadi istilahnya Kanye tuh didepak dari JP Morgan. Gila. Bukan tempat lain aja deh. Gila ya. Iya. Gua rasa yang punya bank nih orang Yahudi. Keturunan Yahudi nih kayaknya nih. Keturunan Yahudi. Bener-bener. Yahudi. Lalu Gua nggak butuh duit lu. lu ambil lah duitnya. Terus sana gitu ya, gila ya. Nah, lalu ada juga agensi United Talent. Oke, itu agensi ya. Dia nge-cut kerjasamanya, terus ada studio MRC. Jadi si Kanye nih dijadwalkan memang dia tuh punya film biografinya dia. Oke. Itu juga akan batal ditayangkan. Batal ditayangkan Batal, pasti ya. gara-gara kasus ini. Gila ya. Yoi. Gila ya, parah ya. Lalu dia punya kerjasama sama law firm. Law firmnya itu juga akhirnya Dia nggak mau. nggak mau cari law firm lain lah. Gue nggak mau punya kayak lu gitu ya. Iya. Agent kayak lu gue nggak mau gitu. Gue nggak butuh lah klien kayak lu. Klien kayak lu gue nggak butuh. Gila ya. Nah, yang paling lucu lagi, jadi si Kanye ini di London, di Inggris museum, ya? Di Inggris, di museumnya Madame Tussauds. Belum tahu ya. Yang patung lilin tuh ya. Yang patung lilin yang persis banget tuh Persis bro. banget ya. Kayaknya ada patungnya kan? Ada patungnya di situ. Nah, patungnya diturunin bro. Gila. Gara-gara kasus Gua ini. bakar lo pasti biar meleleh itu ya. Saking kontroversinya si Kanye ini ya sampai ke sana juga Madame Tussauds aja diturunin ya. imbasnya ternyata kemana-mana guys. Parah lo ini. Ini Iya. sih parah sih ini sih. Ini jadi memang kayak kemana-mana lah. Kemana-mana ya. Jadi serba salah si Kanye ini sekarang. Iya benar. Ini dibatalin, kontrak TV dibatalin, Iya, benar, sampai beberapa lagunya dia itu gue denger juga katanya yang di Apple Store, Apple Music itu Apple Music. ada nggak ada. Cabut juga ya. Cabut juga. Gila, langsung. Padahal gue suka banget bro lagu-lagunya dia. Lagu-lagunya memang enak bro. Gitu jadi kan memang. 3-4 album pertamanya dia tuh enak banget. Enak ya. Tapi yang kesini-sini emang membingungkan. Bingung kan ya? Dari albumnya liriknya gitu ya. membingungkan. Nah, jadi si Kanye ini karena kelakuannya ini, imbasnya memang dia rugi cukup gede bro. Gede bro. Ruginya ini dalam satu hari aja. Satu hari ya? Satu hari nih, 2 miliar US dollar. Gila lo satu hari ya. Satu hari men. Iyalah. Dan dia tadinya kan awalnya dia nih sebelum kejadian ini masuk di jajaran orang-orang kaya di Forbes. Oh iya, Forbes itu kan termasuk Iya, dia masuk tuh. jadi dia juga dianggapnya sebagai rapper Yang tersukses lah gitu ya. Iya, salah satunya lah, misalnya masuk top 5-nya. Top 5-nya. Ini boro-boro masuk top 5, bro. Jadi dia nggak masuk ya? Iya, sampai-sampai si Forbes juga kayak udah nggak mau enggan lah Enggan lah ngulas si Kanye ini gitu, bro. Nah, yang memang terparahnya ini pemutusan kerjasamanya dia dengan Adidas. Adidas tadi yang pertama bilang ya. Ini dampaknya sangat gede sekali, kayak tadi gue bilang 4,3 miliar US dollar. Nah sebenarnya si Kanye ini bro, sebelum kontroversi yang dia lakukan mengenai antisemitik ini, dia tuh udah punya beberapa kontroversi yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Memang dia orangnya kontroversial, gitu kan. Cuman istilahnya ini yang terparah. Ini yang paling parah. Yang paling parah. Nah memang ya karena dia kontroversial, apa aja tuh kira-kira yang sebelum ini nih? Yang pertama nih bro, tahun 2009. 2009 ya? Tahun 2009 ini waktu itu si Taylor Swift lagi kondang-kondangnya. Iya. Jadi waktu itu ketika penghargaan Video Music Award, Video Music Award. ceritanya Taylor Swift menang nih. Menang. Heeh. Ke depan dong dia kan? Ke depan. Pegang piala nih gitu kan? Dikasih trofi. Tiba-tiba diserobot sama si Kanye. Naik dia langsung. Naik, terus dia ambil si Mic-nya? mic-nya ketika si Taylor Swift-nya lagi Mau speech. Si Kanye serobot, dia bilang kalau sebenarnya yang layak menang ini bukan Taylor Swift, Siapa tuh bro? tapi yang layak menang si Beyonce. Beyonce harusnya gitu. Iya.
Itu kontroversial banget sih. Kontroversi banget karena waktu itu yang nonton nggak sedikit, Iya, bro. benar. Iyalah. Ya minimal se-Amerika nonton semua Iya, kan. terus begitu ditayangin juga kan. Tayanginnya live di lagi TV kan. semua kan. Iya, nah Parah itu. Apa mungkin karena dia mau ngerasa ras juga di situ ya? Lu Ya. kulit putih nggak cocok, yang mana harus kulit hitam. Nah, ya. Bisa aja ke Bisa sana, jadi ya. ke sana. Dan kedua memang si Kanye kan deket sama pasangan Jay-Z dan Beyonce ini. Ah iya. Ya, mereka sering collab bareng kan. Ah. Nah, jadi mungkin salah satunya itu juga. Itu Nah, parah sih. itu parah. Ini sebenarnya awalnya nih. Hmm. Awal kontroversinya dia nih. Lalu ada part keduanya nih, bro. Keduanya. Sama Taylor Swift lagi ya? Nah, si Kanye ini part kedua nih dia konflik lagi 2016. 2016 ya konflik lagi nih ya? Jadi si Kanye bikin lagu yang judulnya Famous, tapi isi lagunya nih arahnya merendahkan si Taylor Swift. Gitu ya? Gitu. Edan. Nah, ini kalau di Amerika sih heboh banget. Heboh. Cuman mungkin nggak nyampe sampai Iya, ke ke kita. kita. Iya, di sana emang Heboh di lokal doang ya? heboh di Amrik. Nah, itu yang part keduanya tuh. Lalu lanjut lagi nih sama artis yang kekinian lah. Artis kekinian Billie Eilish. Billie Eilish. Penyanyi cewek nih Billie Iya. Eilish. Jadi si Kanye ini dia menyerang si Billie Eilish secara Oke. verbal, bro. Oh. Karena si Billie Eilish ini dianggap udah nyindir sahabatnya Kanye, si Travis Scott. Travis Scott, oh ya kemarin jadi ada masalah juga tuh ya? Kan kita sempat bahas Kita tuh sempat bahas ya. kasus kejadiannya Travis sini Scott nih, yang di di sini ya. Astro Lounge. Ya, di sini ya. Jadi itu berhubungan sama kasus kejadian itu. Sebenarnya sih bro, kalau misalnya kita bicara sebagai pertemanan, keren dong. Oh iya, Kanye ini banget ya. Gini banget ya sama temennya. Belain temen ya. Bela temennya tapi sampai ngerugiin dia sendiri ya. Parah sih gitu Karena ya. dia belain temennya nyerang orang. Nah itu masalahnya, Iya. jarang orang. Jadi sampai bikin lagu loh gitu kan Iya. untuk nyindir-nyindir orang Nah, gitu kan. itu jadi bumerang ya. Bumerang, buat dia. Nah, bumerang. ini boleh masukan buat kita juga nih, bro. Iya, Jadi gimana tuh? hati-hati kalau belain temen gitu. Hati-hati, hati-hati. Ya bela teman boleh tapi pakai inilah gitu Iya. ya. Ini emang agak nekat nih kayaknya ini. Lalu lanjut, bro. Bercanda lagi ya? Lanjut lagi. Nah, jadi kasus ini si siapa namanya? Si Kanye sama Billie Eilish ini dia ngerespon nih kontroversinya sama si Billie Eilish. Dia bikin foto editan, Foto editan ya? posternya film Captain America Civil War. Oh tahu, di sini kan ada Iron Man, di sini satu lagi tuh ada Captain America. Captain America. Ya, ada dua kubu kan. Dua kubu ini di posternya ya. Iya, yang berantem kan. Nah, jadi si Captain America. Captain America itu si Kanye. Mukanya diganti Kanye gitu kan. Kalau yang si Iron Man. Man-nya si Pete Davidson. Pete Davidson tuh berarti mantan pacar. Bukan, Pete sorry. Davidson pacar mantan istrinya. Pacar mantan istrinya. Pacarnya Kim Kardashian. Saat itu. Berarti kan mantan si Kanye tuh Kim Kardashian kan? Iya, nah jadi si Kanye sama temen-temennya nih. Jadi di sini tuh si Kanye nih, Ada Drake, bawahnya ada teman-temannya semua. ada Travis Scott, ada Julie Fox. Julie Fox tuh pacarnya. Oke, pacar sekarang. Terus ada Future. Oke. Nah di sisi kubu si Pete. lawannya nih ada si Pete Davidson. Oke. Dianggapnya musuh banget tuh. Musuh. Oh itu ribut juga kan sama Bawahnya Kanye. ada kalau ada teman-temannya nih. Ada si siapa namanya mantan istrinya. Ada si Kim di situ. Ada si Kim, ada Billie Eilish, Kid Cudi sama Taylor Swift. Taylor Swift. Jadi memang si Kanye sendiri sama Geblek si juga Kim ya. nggak akur sejak cerai kan. Iya. Nah pas ketika si Kim pacaran sama Pete Davidson, Kanye tuh sebel banget. Nggak suka dia. Nggak suka. Ya, dia mungkin ngerasa kalau si pacarnya ini tuh, si Pete ini tuh ngerusak apa kayak mental anaknya atau Iya, apa gitu ya. maksudnya berdampak buruk Berdampak ya. buruk lah gitu. Makanya dia nggak suka anak-anaknya. banget ya. Nah, terus lanjut lagi bro. Masih ada? Nggak beres sampai segitu aja. Di 2016, Kanye ini ikut-ikutan speak up mengenai kasusnya Bill Cosby. Oh, Bill Cosby itu kan yang udah tua tuh ya? Iya, yang pelecehan seksual dari zaman dulu. Yang dia udah lakuin dulu-dulu kan baru kebukti nih. Nah, si Kanye bilang ngebelain Bill Cosby. Ngebela yang udah tahu diputus bersalah gitu ya? Iya, dia bilang Bill Cosby itu nggak bersalah. Dan Bill Cosby kan, sorry ya, satu ras sama dia. Yoi, Ya kan? dia ngebelain. Ngebelain kan? Ya itu balik lagi, dia ngebela yang ngebela temen tapi nggak pakai ini gitu ya. Iya. Kalau menurut gua gini bro, kalau misalnya Gimana? orang-orang yang baru-baru naik, artis baru naik gitu kan, dia mau cari sensasi. Ya itu kita bisa lihat, wah lo cari ngegimik, pamor, ngegoreng. ngegimik gitu kan. Ini mah udah kondang. Dia udah kondang bro. Dia itu udah banyak banget. Udah kaya, udah kondang, dia memang udah hebat gitu kan.
ngapain ginian gitu sebetulnya kan. Mungkin apa ya, karena dia ngerasa duit ada, ya kan? Power mungkin nggak terlalu lah. Iya. Jadi dia ngerasanya apa yang gua keluar dari mulut gua ini emas. Wah iya itu Ya kan? dia. Ya kan? Biasa gitu kan? Ternyata Ternyata hilang semua tuh, iya. ya kan? Nah, Hilang semua. gara-gara cuitannya dia, ya kan, gara-gara omongannya, kelakuannya, ya banyak uang yang hilang lah ya. Bukan banyak lagi bro, itu mah bro kayak mungkin ya masa depan dia gitu bisa hilang tuh. Bener bro, jadi memang dibalik kebriliannya si Kanye Kanye West West ya, ini. bikin lagu, Iya. bikin album musik yang keren-keren, Penyanyi rapper juga terkenal Iya. hebat gitu kan. dan dia banyak collab sama artis-artis Papan atas papan gitu atas ya. juga, dan rata-rata berhasil sih. Berhasil. Lalu juga dia punya apa, sense of fashion yang Sense of fashion yang tinggi loh. keren ya. Karena dia collab sama sepatu Yeezy itu kan laku banget. Wah, laku banget sampai Sama GAP rebut-rebutan. tadi Gap laku juga. Sama Balenciaga Balenciaga juga laku juga. juga. Jadi sebenarnya proyeknya dia tuh banyak yang Positif, bagus gitu boomingnya ya. booming gitu banget ya. Jadi orang yang talented banget ya. ya, dan banyak diterima sama Masyarakat di sana. masyarakat kan, di gitu. sana, di sini Di juga. sini juga. Iya, sampai heboh kan. Bener. Pernah tuh ada raffle sepatu Sepatu ya? Yeezy di salah satu mall di Jakarta, rusuh bro. Rusuh ya. Saking Rebutan ya. animonya tinggi kan. Emang Sampai sepatunya belum buka aja udah ngantri udah panjang banget Iya. kan. Ya, itu kan berarti animo suka sama si Kanye West ini kan luar biasa. Iya, bener. Dan gue juga salah satu fans album-albumnya dia. Album dia betul. Jadi agak bingung juga nih sama kelakuannya dia nih. Aduh. Ya di balik kehebatan dia ternyata Sosok yang kontroversial. sosok yang kontroversial, Mungkin dia memang punya pemikiran yang melawan mainstream ya. melawan mainstream. Dan juga emang di luar kewajaran sih bro. Iya sih, ya makanya sampai diputus semua kan kontraknya kan ya. Menurut gue sih ya rugi banget ya. Iya, sayang banget. Sayang banget sih. Memang kalau kali ini kita lebih fokus ke cerita mengenai kontroversi si Kanye West ini. Kenapa istilahnya dia bisa sampai diputus sampai kontrak-kontrak yang besar-besar itu gitu. Iya, sayang banget ya guys ya. Sayang ya. Nah, kalau misalkan nantinya kalian juga mau kita ceritain si biografinya Kanye West, Ya. boleh juga nih. Boleh ya. Kayak misalnya yang karya-karya dia gitu ya. Ya, info aja di komen, nanti kita siapin bahannya, kita share juga ke Family Seeker. Siap. Oke, sekian dulu cerita dari kita. Kalau memang suka dengan cerita kita kali ini, tolong dikasih like ya guys. Dan juga subscribe, bantu share-share juga. Betul. Jangan lupa follow account TikTok kita, Nah, namanya bro? Seeker 777 TV. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.